Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 5 Maret 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, yakni Mazmur yang ke-54. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari sebelum kita akan bersama merenungkan firman bagian bacaan kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Dalam situasi kondisi apapun, kami mau tetap bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu. Mampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah Mazmur yang ke-55. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah tersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku merundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dari bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bangunkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka berkeliling kota itu, di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran akan di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, yang dalam batin mereka. Aku tahu berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia, janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Pemazmur memberikan satu pengajaran kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk berhenti dari segala kekhawatiran. Karena apa? Karena kita punya Allah pelindung, Allah yang memberkati kita. Tidak ada satupun manusia yang hidup bebas dari persoalan, bukan? Selalu saja ada banyak persoalan yang merintangi kehidupan kita. Cara menyikapi sebuah persoalan menjadi suatu hal yang penting untuk dilatih bagi setiap orang percaya. Dalam Mazmur yang ke-55 yang kita baca hari ini merupakan cara pemazmur dan juga orang-orang sezamannya dalam menghadapi sebuah persoalan. Persoalan yang dibicarakan dalam konteks perikop ini ialah ketika seorang dikejar-kejar oleh musuhnya dan dari mara bahaya. Dalam ayat yang kedua sampai yang 9 terlihat sebuah doa permohonan akan pertolongan dari Tuhan. Mazmur ini malah terkesan memaksa Tuhan untuk bertindak. Kenapa timbul kesan demikian? Pemazmur merasakan mara bahaya yang mendekat dan mengancam hidupnya. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa menolongnya kecuali Tuhan sendiri. Tuhan adalah sumber perlindungan, Tuhan adalah sumber pertolongan bagi pemazmur. Jadi pada dasarnya ia sama sekali tidak memaksa Tuhan. Justru doa tersebut adalah simbol kebergantungan mutlak dari pemazmur kepada Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi, dan kuasanya nyata atas semua itu. Pemazmur percaya bahwa Tuhan yang dia percaya itu akan bertindak. Atas keyakinan tersebut, maka manusia tidak perlu merasa khawatir. Rasa cemas dan khawatir adalah hal yang wajar. Marilah kita serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan yang berkuasa. Dia yang akan mengatur semuanya. Ia selalu mendengar orang yang berseru kepadanya. Tetapi adakah orang yang senantiasa berseru kepadanya? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin Tuhan mengizinkan manusia untuk merasakan pencobaan, akan tetapi pencobaan itu tidak selamanya hadir dalam hidup kita. Ia sendiri yang akan mengangkat manusia dari setiap pencobaan yang dialaminya. Kini kuatkanlah diri kita masing-masing dari tiap persoalan yang mungkin sedang kita hadapi. Apakah persoalan pergumulan ekonomi keluarga, persoalan relasi dengan sesama, persoalan sakit penyakit. Marilah kita berseru kepada Tuhan dan mintalah pertolongan kepadanya. Sebab hanya Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Kita tidak usah khawatir karena itu tidak memberikan solusi apa-apa bagi setiap persoalan kita. Kekhawatiran itu wajar, tetapi kalau kita dikuasai kekhawatiran, itulah yang dosa. Kekhawatiran adalah simbol dari ketidakpercayaan kepada Allah, itulah dosa. Karena percaya kepada Tuhan, itulah kekuatan dalam hidup kita. Kita mesti yakin bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita. Mari kita senantiasa menyerahkan hidup kita. Kekhawatiran, kecemasan, kegalauan apapun itu kita serahkan kepada Tuhan, maka Dia sumber damai sejahtera akan memberkati kita sekalian. Seperti Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kiranya segala kekhawatiran kita serahkan sama Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati kita dengan damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang menguatkan kami. Kala kami menghadapi kekhawatiran, kecemasan, kegalauan, kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sumber kuat kami, Tuhan sumber pengharapan kami yang akan memberikan ketenangan jiwa, kepuasan jiwa. Bahkan Engkau yang akan memberikan jalan keluar terhadap persoalan dan tantangan yang sedang kami hadapi.
Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa atas firman Tuhan. Haleluya. Amin.